Musibah itu susah dan tidaknya tergantung suasana hati. Waktu rumah saya di sana itu kan sering banjir. Kalau banjir yang paling senang anak-anak. Kenapa mereka senang? Kita sama-sama nguras. Kenapa dia senang kita nggak senang? Demikian, guling-guling pun dia di situ. Ih banjir hore, hore katanya. Coba antum kalau rumah antum banjir hore. Antum kan kalau masuk air hore dulu. Kan enggak hore. Tapi kenapa anak-anak senang? Nah, itulah dia ikhwah. Sama-sama mengalami banjir, sama-sama nguras, tapi dia hore, kita enggak. Kan artinya kan tinggal kita cara menghadapi kehidupan ini. Jadi jangan dianggap kita itulah orang yang paling menderita di Semencirim dan sekitarnya. Jangan merasa saya yang paling menderita, selalu berselimutkan derita dan bermandikan air mata. Nggak ada itu ikhwah, ya. Kita pasti ada sesusah-susah kita pasti ada rasa senang. Demikian ikhwah. Itulah dia. Makanya ya seorang muslim nggak boleh ida syika fala tantaqas. Kalau dia dapat musibah, kata susu nggak keluar-keluar durinya. Kenapa nggak keluar-keluar? Tinggal kita cara menghadapi kehidupan itu. Sekali lagi ikhwah, jangan lihat yang di atas. Jangan lihat di atas. Lihatlah yang di bawah kita. Terlalu banyak yang ada yang lebih parah ekonominya, lebih parah kehidupannya dibandingkan kita. Sehingga kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita sekecil apapun nikmat tersebut. Sekecil apapun nikmat tersebut. Musibah itu susah dan tidaknya tergantung suasana hati. Waktu rumah saya di sana itu kan sering banjir. Kalau banjir yang paling senang anak-anak. Kenapa mereka senang? Kita sama-sama nguras. Kenapa dia senang kita nggak senang? Demikian, guling-guling pun dia di situ. Ih banjir hore, hore katanya. Coba antum kalau rumah antum banjir hore. Antum kan kalau masuk air hore dulu. Kan enggak hore. Tapi kenapa anak-anak senang? Nah, itulah dia ikhwah. Sama-sama mengalami banjir, sama-sama nguras, tapi dia hore, kita enggak. Kan artinya kan tinggal kita cara menghadapi kehidupan ini. Jadi jangan dianggap kita itulah orang yang paling menderita di Semencirim dan sekitarnya. Jangan merasa saya yang paling menderita, selalu berselimutkan derita dan bermandikan air mata. Nggak ada itu ikhwah, ya. Kita pasti ada sesusah-susah kita pasti ada rasa senang. Demikian ikhwah. Itulah dia. Makanya ya seorang muslim nggak boleh ida syika fala tantaqas. Kalau dia dapat musibah, kata susu nggak keluar-keluar durinya. Kenapa nggak keluar-keluar? Tinggal kita cara menghadapi kehidupan itu. Sekali lagi ikhwah, jangan lihat yang di atas. Jangan lihat di atas. Lihatlah yang di bawah kita. Terlalu banyak yang ada yang lebih parah ekonominya, lebih parah kehidupannya dibandingkan kita. Sehingga kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita sekecil apapun nikmat tersebut. Sekecil apapun nikmat tersebut. Musibah itu susah dan tidaknya tergantung suasana hati. Waktu rumah saya di sana itu kan sering banjir. Kalau banjir yang paling senang anak-anak. Kenapa mereka senang? Kita sama-sama nguras. Kenapa dia senang kita nggak senang? Demikian, guling-guling pun dia di situ. Ih banjir hore, hore katanya. Coba antum kalau rumah antum banjir hore. Antum kan kalau masuk air hore dulu. Kan enggak hore. Tapi kenapa anak-anak senang? Nah, itulah dia ikhwah. Sama-sama mengalami banjir, sama-sama nguras, tapi dia hore, kita enggak. Kan artinya kan tinggal kita cara menghadapi kehidupan ini. Jadi jangan dianggap kita itulah orang yang paling menderita di Semencirim dan sekitarnya. Jangan merasa saya yang paling menderita, selalu berselimutkan derita dan bermandikan air mata. Nggak ada itu ikhwah, ya. Kita pasti ada sesusah-susah kita pasti ada rasa senang. Demikian ikhwah. Itulah dia. Makanya ya seorang muslim nggak boleh ida syika fala tantaqas. Kalau dia dapat musibah, kata susu nggak keluar-keluar durinya. Kenapa nggak keluar-keluar? Tinggal kita cara menghadapi kehidupan itu. Sekali lagi ikhwah, jangan lihat yang di atas. Jangan lihat di atas. Lihatlah yang di bawah kita. Terlalu banyak yang ada yang lebih parah ekonominya, lebih parah kehidupannya dibandingkan kita. Sehingga kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita sekecil apapun nikmat tersebut. Sekecil apapun nikmat tersebut. Ikhwah, Allahu a'lam bishawab. Makanan dari hasil tahlilan ya tidak apa-apa. Terimalah dan makanlah. Saya memang pernah dengar beberapa para ulama yang menyebutkan nggak boleh dimakan. Kenapa? Kalau kita memakan berarti kita
mendukung. Enggak harus ikhwah. Enggak harus. Kalau kita tidak terima, bisa saja itu akan membuat gap kita dengan masyarakat setempat itu menjadi lebih jauh. Walaupun nanti akan komentar juga, tahlil bid'ah makannya boleh. Ada juga yang begitu, ya, ada yang begitu. Ya, artinya ya kita harus pandai menjelaskannya, ya. Pandai menjelaskannya. Dan ada juga tetangga nggak peduli dia, yang penting dikasihnya. Macam saya waktu di Semencirim itu, kalau mereka ada wirid dikasih, ya kita terima. Terima. Dia juga nggak masalah kita nggak hadir. Itu ikhwah. Jadi ya intinya selagi makanan itu adalah makanan yang halal dan makanan itu berasal dari acara untuk tahlil atau yang bid'ah, terima enggak apa-apa insyaallah. Ya, terima enggak apa-apa. Ikhwah, Allahu a'lam bishawab. Makanan dari hasil tahlilan ya tidak apa-apa. Terimalah dan makanlah. Saya memang pernah dengar beberapa para ulama yang menyebutkan nggak boleh dimakan. Kenapa? Kalau kita memakan berarti kita mendukung. Enggak harus ikhwah. Enggak harus. Kalau kita tidak terima, bisa saja itu akan membuat gap kita dengan masyarakat setempat itu menjadi lebih jauh. Walaupun nanti akan komentar juga, tahlil bid'ah makannya boleh. Ada juga yang begitu, ya, ada yang begitu. Ya, artinya ya kita harus pandai menjelaskannya, ya. Pandai menjelaskannya. Dan ada juga tetangga nggak peduli dia, yang penting dikasihnya. Macam saya waktu di Semencirim itu, kalau mereka ada wirid dikasih, ya kita terima. Terima. Dia juga nggak masalah kita nggak hadir. Itu ikhwah. Jadi ya intinya selagi makanan itu adalah makanan yang halal dan makanan itu berasal dari acara untuk tahlil atau yang bid'ah, terima enggak apa-apa insyaallah. Ya, terima enggak apa-apa. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, iyyakum wat tamaduh fa innahu dzabh. Janganlah kalian suka memuji-muji karena hal itu sama dengan menyembelih. Jadi salah satu sembelih tanpa pisau dengan tanpa pisau memuji. Menyembelih dengan tidak pakai pisau. Jadi dia mematikan orang tapi tidak dengan cara dengan menggunakan membunuhnya, tapi dengan cara memuji-mujinya. Kalau anak-anak bolehlah sering-sering kita puji karena memang mereka butuh semangat, butuh untuk disupport, apalagi support system yang ada di sekitarnya. Tapi kalau sudah besar-besar jangan usah dipuji-puji. Enggak usah dipuji-puji. Terlalu dipuji juga tak bagus. Sesekali dipuji bolehlah. Kalau istri kita gimana? Seharusnya sering-sering dipuji atau sesekali aja atau sekali setahun pas hari raya aja, gimana kira-kira? Sering-sering setiap pagi Jumat pokoknya ketemu, Masya Allah dek hari ini kok tambah glowing, Masya Allah dek besoknya Sabtu kok hidungmu tambah mancung gitu, yang real lah, yang real ikhwah ya. Jadi misalnya apa, misalnya dia nyiapkan sarapan, Masya Allah adik ini rajin orangnya ya, beda dengan kawan-kawan